Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya mau berbagi ilmu bagaimana cara membuat Google Form dari Google Drive kita. Pertama, kita buka Google Drive kita. Kita masuk ke Google Drive. Selanjutnya ya muncul tampilan seperti ini. Kita pilih buat baru. Ya, kita pilih Google Formulir. Ya, selanjutnya di sini kita membuat Google Form yang akan kita berikan kepada siswa. Ini contohnya Google Form yang sudah saya buat. Ya, pengumpulan tugas BK. Kita ketik pengumpulan tugas BK. Ini sesuai dengan keinginan kita untuk judulnya. Kemudian kita boleh memberikan deskripsi di judul, topik tugas yang akan kita berikan. Ya, ini contohnya, aku senang membantu orang tuaku. Selanjutnya, pertanyaan pertama, kita ingin memerintahkan peserta didik mengisi kelas. Kemudian kita pilih drop down di sini untuk membuat tampilan Google Form kita lebih simple, nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi kita pilih drop down, kemudian di sini kita ketikkan kelas yang akan kita beri tugas ini. Ini contohnya 8G. Dan selanjutnya sesuai dengan kelas kita. Kemudian kita membuat pertanyaan berikutnya, kita pilih tambahkan bagian. Ya, di bagian kedua ini masuk ke pertanyaan kedua setelah siswa kita memilih kelasnya. Selanjutnya mengisi nama. Supaya anak-anak tidak perlu mengetikkan namanya, kita bisa buat daftar nama peserta didik kita. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan. Kita isi nama-nama peserta didik kita di kelas 8G. Kita bisa copy paste dari absen. Jadi dari file Excel lain di absen kita langsung copy, kemudian dipastekan di bagian Google Form di pertanyaan yang berikutnya, sehingga kita tidak perlu harus ngetik satu-satu. Untuk mengkopinya, ini supaya ada nomor absennya juga, nomor urutnya, maka cara ngopinya dengan kolom pertama itu absen, nomor absen, kemudian kolom kedua itu nama siswa. Jadi ngopinya langsung 2 kolom sekaligus, kemudian dipastekan di Google Form. Nanti sudah otomatis akan terkopi nomor absen dan nama siswa tersebut. Ya, kalau sudah nama ini sudah terkopi semua, selanjutnya kelas berikutnya kita tambah bagian. Jadi kalau kita mau menampilkan bagian pertanyaan lain, itu berarti kita menggunakan tambah bagian.
Tapi kalau menambahkan pertanyaan itu kita klik yang ini, tambahkan pertanyaan. Lah karena ini siswa kita berbeda kelas, yang 8G tadi, kemudian selanjutnya kelas 8I. Berarti kita menambahkan bagian, bukan menambah pertanyaan tapi menambah bagian. Jadi bagian 3. Untuk kelas 8G ini tadi masuk di bagian 2. Nah, selanjutnya tambah bagian, kita buat lagi sama caranya seperti kelas 8G tadi, namun ini untuk kelas berikutnya, kelas 8I, sama di copy paste juga namanya dari file absen 8I dan seterusnya sampai jumlah kelas yang kita ajar ada berapa. Nanti bagiannya juga mengikuti jumlah kelas kita. Ini contohnya saya buat ada 11 kelas, kebetulan saya mengajar 11 kelas. Jadi saya buat 11 bagian. Ya, ini terus dilakukan dengan cara yang sama. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai, kita buat nama-nama siswa kita. Ya, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian 13, karena tadi jumlah siswa saya yang saya buat ada 11 kelas, ditambah dengan yang pertanyaan pertama tadi memilih kelas 13, jadi kita masuk ke bagian 13. Ini saya berikan pertanyaan untuk mengirimkan tugas foto bukti kegiatan siswa selama di rumah yang itu menunjukkan membantu orang tuanya. Ya, ini dipilih pilihan jenis pertanyaannya itu adalah upload file. Jadi di sini ada pilihannya. Kalau kita suruh upload file berarti kita klik upload file. Ya, seperti yang seperti di layar ya. Di sini kita mengizinkan hanya satu jenis file tertentu. Jadi kita yang memberi aturan, anak-anak bisa mengirimkan file apa saja. Karena di sini foto, jadi saya centang yang pilihan file gambar. Jadi ini 2 gambar saya centang. Kemudian kita juga bisa membuat aturan jumlah maksimum file. Jadi file yang bisa diuploadkan siswa kepada kita, karena ini saya memerintahkan satu file saja, maka saya pilih 1. Ini maksimal bisa sampai 10 file yang dikirimkan siswa. Ya, ini sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita juga bisa menyeting ukuran file yang dikirimkan siswa. Ya, ini ada pilihannya mulai dari 1 MB sampai paling besar itu 10 GB. Ya, ini saya pilih yang 10 MB supaya tidak terlalu kecil. Kalau sudah kita setting, ya kita jangan lupa menyeting wajib diisi ya di bagian bawah ini. Kalau sudah, selanjutnya kita bisa menambahkan bagian lagi. Ya, ini masuk ke bagian 14. Kita tuliskan, karena pertanyaannya sudah tidak ada, sudah terakhir, berarti kita bisa memberikan tulisan terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam mengirimkan tugas. Ya, ini bisa kita tuliskan sesuai dengan keinginan kita untuk sebagai penutup Google Formulir kita. Sudah, selanjutnya yang tadi bagian-bagian atas nama itu juga jangan lupa semuanya harus disetting wajib diisi, supaya anak-anak harus mengisi dulu, mengisi namanya. Jadi semuanya disetting wajib diisi. Selanjutnya setelah selesai, kita akan menyeting supaya tampilan Google Form kita itu berurutan. Jadi setelah siswa memilih kelas, bisa langsung ngelink ke namanya. Caranya bagaimana? Kita kembali ke kelas. Nah, di sini ada titik 3 di pojok bawah, pertanyaan. Di sini kita bisa klik. Lah, kita pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Di sini maksudnya ketika siswa sudah memilih kelasnya, dia akan ngelink ke pertanyaan berikutnya, seperti itu. Jadi otomatis akan bisa membuka pertanyaan di bagian berikutnya yang kita inginkan. Itu. Jadi ini kita centang dulu. Kalau sudah,
nanti otomatis akan muncul tulisan lanjutkan ke bagian berikut seperti ini. Supaya kita tidak menyeting satu persatu karena banyak ya, ini kelasnya ada 11. Langsung ada di bagian bawah sendiri ada tulisan lanjutkan ke bagian berikut. Langsung kita klik saja tanda panah kecil di bawah ini. Kita bisa memerintahkan siswa untuk memilih namanya. Berarti tadi nama itu saya masuk di bagian 13. Kita setting buka bagian 13. Sudah ya, sudah kita setting yang ini. Selanjutnya kita setting yang kelasnya. Setelah siswa ini setelah memilih kelas, memilih nama itu masuk ke bukan bagian 13, ini sesuai dengan namanya. Berarti kita edit satu-satu untuk kelas ini ya. 8G lanjutkan ke bagian nama-nama kelas 8G. Tadi ada di bagian 2 kelas 8G. Berarti kita klik buka bagian 2. Seperti ini. Yang untuk memilih nama ini kita harus satu-satu ya, karena bagian nama-nama ini kita buat di slide yang berbeda-beda. Kelas 8I urut gitu ya, bagian 3, kemudian kelas 8L tadi berada di bagian 4 dan seterusnya. Ini kita karena bagian yang dipilih itu berbeda-beda, maka kita manual satu-satu. Bagian 6 urut, bagian 7, bagian 8, dan terakhir bagian 12 ya. Untuk ini tadi kita sudah setting ya, tadi sudah kita setting untuk membuka bagian berikutnya. Ini kita rubah, tadi kita kan nggak jadi ke bagian 13 ya, kita settingnya manual tadi satu-satu ngeling ke bagian berikutnya. Untuk yang bagian bawah ini kita hapus ya, tadi kita kembalikan ke bagian berikutnya seperti ini. Sudah. Selanjutnya untuk nama, kita masuk ke kelas 8G. Di sini supaya kita nggak satu-satu, bisa otomatis semuanya, maka tidak perlu kita untuk semua siswa di kelas 8G ini setelah dia memilih nama, dia langsung menuju ke bagian 13, yaitu mengupload foto. Kita tidak perlu manual satu-satu, bisa juga, cuman terlalu lama ya. Kita bisa langsung ke bawah, setelan bagian yang ada tanda panah ke bawah ini, langsung aja kita pilih ke buka bagian 13. Jadi untuk yang di sininya tidak perlu kita tautkan, nggak apa-apa, jadi sudah otomatis nanti ya. Ini terus kelas 8I juga sama, kita langsung tautkan yang pakai tanda panah bawah. Untuk yang kelas 8I ini sama juga ya, menautkan ke bagian 13, terus sampai semua kelas ditautkan ke bagian 13. Selanjutnya kelas 8M sama juga ditautkan ke bagian 13. Jangan sampai ada kelas yang kelewat untuk ditautkan ke bagian 13. Dan seterusnya semuanya sampai selesai, sampai bagian bawah sendiri, sampai yang terakhir yaitu kelas 9L ya. Ini juga sama bagian 13 ya. Otomatis nanti semua siswa setelah memilih kelas kemudian memilih nama akan lanjut ke ngeling ke bagian 13, yaitu
mengirimkan foto bukti kegiatannya sesuai dengan perintah tugas kita. Sudah, selanjutnya setelah mengirim foto, semuanya bisa lanjut ke bagian terakhir, yaitu bagian 14. Kita klik buka bagian 14. Sudah, ini sudah paling terakhir. Selanjutnya otomatis yang terakhir di bagian 14 nanti mengirim. Sudah, kita bisa ngecek Google Form yang sudah kita buat apakah sudah sesuai dengan keinginan kita dengan cara di sini ada pratinjau. Jadi kita bisa klik pratinjau. Nah, kita bisa coba dulu sebelum kita kirimkan kepada siswa kita. Sebelum kita coba, kita juga bisa menyeting dulu anak-anak mengirimkan jawabannya itu 1 kali atau bisa beberapa kali. Misalnya hanya 1 kali, maka kita harus centang ini di pengaturan, batasi ke 1 jawaban saja. Ya, untuk email ini bisa kita kumpulkan email, atau kalau tidak ya kita hapus saja untuk kumpulkan email, tidak perlu mengumpulkan email, langsung kita batasi ke 1 jawaban. Kemudian kalau presentasi ini karena kita bukan untuk presentasi, maka saya tidak nyentang yang ini. Kemudian ini ada pilihan kuis. Kuis ini kalau kita mau jadikan kuis, jadi kita beri skor, anak-anak bisa setelah mengerjakan bisa langsung tahu skornya. Karena ini bukan kuis, saya tidak memilih kuis. Cukup untuk saya setting mengirim hanya bisa 1 kali. Kalau sudah, kita simpan. Nah, baru kita pratinjau, kita lihat apakah sudah sesuai dengan keinginan kita. Ya, ini tampilannya. Ini tadi judul kita ya, pengumpulan tugas BK, aku senang membantu orang tuaku. Kemudian kelas, lah anak-anak memilih kelas yang sesuai dengan dia, kelas berapa. Contohnya ini 8G, atau coba kita ajak 9A misalnya. Kemudian berikutnya ya, di sini otomatis ngelink ke daftar peserta didik kelas 9A. Misalnya saya pilih absen 2, ini sudah sesuai, ada nomor absennya dan nama siswanya. Kita pilih contohnya absen 3 Bunga. Selanjutnya berikutnya, nah otomatis ngelink ke bagian 13 tadi, yaitu kita menyuruh mengirimkan foto. Tambahkan file, ya kita nanti peserta didik sudah bisa langsung memilih file yang ingin ingin dikirimkan. File gambar tadi kita sudah setting hanya bisa mengirimkan file gambar, misalnya gambar ini ya, kemudian diupload. Nah, sudah otomatis. Selanjutnya berikutnya nah, otomatis sudah ke bagian yang terakhir, yaitu mengirim. Nah, sudah langsung kirim, sudah sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya untuk cover thumbnail di atas ini kita bisa mengubahnya juga dengan cara klik sesuaikan tema. Kita mau kasih tema apa, warnanya di sini kita bisa tambahkan warna sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita bisa mengupload gambar. Lah di sini kita bisa mengupload. Di sini juga disediakan contoh-contoh gambar, boleh bisa dipilih di sini, atau kita bisa unggah sendiri dari komputer kita atau berupa foto. Ya, ini sesuai dengan keinginan kita. Nanti otomatis di sini sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Selanjutnya gaya font. Untuk gaya font ini juga bisa kita pilih. Ada dasar, dekoratif, formal, dan lucu. Biasanya ini saya suka yang lucu. Sudah, jadi nanti tampilannya kalau fontnya lucu seperti ini. Kemudian sudah siap kita kirimkan ke peserta didik. Caranya bagaimana? Nah, ini kita bisa klik kirim. Nah, kita klik kirim, selanjutnya kita klik link yang bisa kita bagikan. Di sini linknya panjang, kita bisa memperpendek linknya. Nah, seperti ini. Kemudian salin.
kita salin, kemudian kita bisa mengirim melalui WA. Misalnya kita ingin mengubah link kita sesuai dengan namanya, sesuai dengan keinginan kita bisa buka ke Bitly atau SID, bisa gunakan itu, atau langsung bisa dikirim ke peserta didik. Sudah otomatis nanti siswa mengirimkan tugasnya melalui link yang sudah kita bagikan tersebut. Selanjutnya, kalau sudah ada siswa yang mengirimkan, bagaimana kita untuk mengeceknya? Ya, kita mengeceknya, kita kembali ke Google Drive kita. Nanti kalau sudah ada yang mengisi, otomatis akan muncul jawaban. Nah, di sini kita bisa cek berapa yang sudah masuk jawabannya peserta didik. Di sini contoh punya saya sudah terjawab 156 siswa yang menjawab. Nah, di sini kita bisa lihat kelas apa saja yang sudah berpartisipasi menjawab. Selanjutnya kita bisa tambahkan, lihat jawaban di spreadsheet. Jadi nanti bentuknya Excel ya. Ketika kita sudah klik tambahkan, nanti otomatis di Google Drive kita sudah muncul spreadsheet seperti ini. Jadi bentuknya Excel. Ini bisa kita beri nama, bisa kita ganti nama, respon tugas BK. Ya, ini jadi kita coba buka ya. Tampilannya seperti ini. Kita bisa mengubah-ubah sesuai dengan, supaya kita mudah mengecek ya siapa saja siswa yang sudah mengisi dan yang belum mengisi. Di sini kolomnya sudah sesuai dengan yang kita tuliskan di Google Form. Jadi ini ada kelas 8G. Ini supaya kita lebih mudah, kita bisa blok untuk kita urutkan mulai dari A ke Z. Nah, di sini nanti lebih mudah kita untuk ngecek absen yang belum. Nanti kita tinggal mengurutkan nama-nama siswa, kemudian nanti bisa tahu siapa yang belum mengirimkan. Seperti itu. Sudah. Kemudian ini foto bukti kegiatannya anak-anak yang sudah dikirimkan, kita bisa klik. Lah, otomatis kelihatan file foto yang dikirimkan anak-anak kepada kita. Kita juga bisa mendownload foto-foto yang sudah ada. Ya, ini nanti bisa kita ganti namanya sesuai dengan keinginan kita. Biasanya kalau baru masuk itu tidak ada namanya. Ini sudah saya ganti sesuai dengan keinginan saya, yaitu foto kegiatan membantu orang tua. Di sini kita bisa buka, foto-fotonya sudah terkumpul dalam satu folder ini. Ya, di sini ini bisa kita download foldernya. Ya, isinya foto-foto yang sudah dikirimkan peserta didik kita di Google Drive kita. Ya, ini di sini sudah otomatis ada namanya juga di filenya sesuai dengan nama anak yang mengirimkan, tanggal mengirimkannya juga. Ya, ini nanti bisa kita kelompokkan jadi satu folder sesuai kelas masing-masing. Seperti itu. Mungkin itu tutorial cara membuat Google Formulir di Google Drive kita dengan mudah. Semoga bisa dipraktekkan kepada peserta didik kita, sehingga peserta didik bisa lebih mudah untuk mengirimkan tugas kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.